Saya bilang, sekolah apa itu yang numpang-numpang saja. Itu anggapan mereka sampai seperti ini. Itu biasa kasihan kita, terlambat penanganannya, sehingga biasa kasihan di tengah jalan, itu pasien meninggal, sudah meninggal. Sebenarnya sampah juga itu dampaknya dari apa? Dari luar pulau kami, misalnya dari laut lah, dari lautan tuh. Akhirnya terbawa ombak, masuklah di pantai kami. BBM naik, harga ikan rendah. Harga ikan rendah, rajungan juga rendah. Iya, makanya langsung nganggur kami semua. Kalau kita mau bicarakan persoalan awal mula ini KB ini terbentuk ya, kalau saya ceritakan dari awal mungkin agak panjang, agak lama ceritanya. Ya. Awal mulanya sih memang pada waktu itu sempat ada pengawas yang menelpon bagaimana kalau kita bentuk PAUD di situ. Bilang ya oke, yang penting kita bimbing. Waktu itu masih ke Cadis ya, kepala cabang dinas, nama anunya di sana di kantornya. Tapi sekarang sudah istilahnya mungkin lain lagi ya. Kalau tidak salah UPTD kayaknya lagi sekarang. Dan saya di sini guru SD, guru kelas di SD. Dan kebetulan kami merintis di sini PAUD, yaitu kelompok bermain Al Mubarak ya, sebagai perintis juga di sini. Pendidikan selalu menjadi masalah yang mengakar di sebagian besar pulau-pulau, baik di kota Makassar maupun Pangkep. Selain keterbatasan akses dan sarana prasarana, termasuk dengan kurangnya tenaga pendidik, tingkat ekonomi juga menjadi landasan utama tingginya angka putus sekolah di pesisir. Kesannya ya istilahnya kan saya juga termasuk orang asli pulau, kebetulan saya juga lahir di pulau. Jadi ceritanya ini kan cita-cita saya juga menjadi seorang guru. Jadi kesannya kayak bagaimana ya kita merasa senang juga mengajar anak-anak, apalagi kita sesama orang pulau ya. Saya tertarik karena memang itu menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Kemudian daya tariknya kita tertarik di mana kita bisa mendidik anak-anak menjadi lebih istilahnya agar anak-anak juga bisa menjadi lebih pintar dan juga mereka juga bisa termotivasi untuk sekolah lagi, untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Motivasi. Fenomena abrasi menjadi satu yang paling mengkhawatirkan di Pulau Pala. Pulau ini semakin mengecil tiap tahunnya. Bahkan di salah satu sisi pulau sudah semakin terkikis. Kejadian ini pun semakin diperparah dengan perubahan iklim yang menyebabkan cuaca kian ekstrim dan kenaikan muka air laut. Ini kan kalau musim bara di sini, masuk bulan 12, nelayan tidak bisa turun. Kencang angin, kalau di sana tidak. Tapi sekarang di sini di pulau ini banyak maksudnya kita orang nelayan kan kita pasang lampu malam. Maksudnya banyak saingan dengan ada gangguan kan itu cantrang, masalah cantrang. Makanya itu cantrang dia merusak lingkungan laut. Karena kenapa dia merusak lingkungan laut? Karena itu waktu karang dia ambil. Karena itu ikan seperti manusia. Karena rumahnya. Karena kita maksudnya kalau tidak ada rumah kan kita keliling di mana? Gitu. Karena itu cantrang tidak bisa dihapuskan.
Kasih masuk situ juga. Kaki tersakit Iya ini setengah. pergelangan. Sampai lutut. Iya sampai di sini ya. Kalau anu ki biasa tuh itu kalau mau angkat anu saya itu ngilu saya itu. Ini dirasa kalau dikasih lurus seperti itu? tidak Ji. Tidak sih. Itu jika lu mau kak berdiri. Iya. Kalau sekalian jalan enggak Ji. Enggak mencari. Anu ini he. Seperti mau kas bagi lemai. Sampai amat. Anu Ji. Dilarang diminum itu sekarang. Tidak Ji dilarang tapi jangan ku sering. Iya. Biasa gini tak doni. Nanti udah caw nanti. Udah caw. Pulau Bangi. Nah, anu hancur mili. Ya, puna hancur mono kini itu sih. Manyo. Jadi pernah ditumis sih. Ente kan macaran aja. Bone lasuna, minyak kan. Minyak rodong, bone lasuna. Iya. Anu mi jenang mi bone mi. Lasuna ke betul lasuna eja. Asuan ke eja ji. Lasuna eja ji. Padi panami Jawa. Iya. Kalau punna. Pasigar Jawa. Pasideo ki Jawa kaman par pamunang kaman itu. Iya. Kalau kun rawai. Bone mi Jawa naungan ne. Ati tu misi mi. Dia mau tambah-tambahan lagi kan saya bising apa. Ba, bener ko bone pesti, ba pa boy. Balik di. Tayo mo bone cek lah kacek lah ni juga kan. Seperti bising tuh. Iya. Kurang sama meni anjol mentumis sih. Na jangan sampai dulu ji. Yang penting sak menjojek ni nah. Rering ni. Iya. Boleh menyangka. Iya. Tanya monyet ni nah. Pertama pun ribut dulu kan ya. Atau teh namo. Kan Remi. Oh, untuk di kandri juga pernah ditumis sama cerita. Iya, iya. Berarti tergantung jahina siapa di kerok benar. Iya. Ngomong bone isi kue kalu kunjar. Bone mi kasih ke de anjo anu ah. Jauh. Kira lotang. Pulau memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi terkait penghidupan sehari-hari. Meskipun begitu, pulau sebagai sebuah akar kebudayaan memiliki potensi pemberdayaannya, baik dari segi pemberdayaan lingkungan, budaya, maupun kekayaan bahari yang berpotensi mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Kenapa saya biasa masuk, Pak? Katamba, Korapu, Sunu, itu dia, Cikuni, Gerutan, ikan tawasan juga. Kenapa namanya kalau tawasan? Tawasan juga bahasa Indonesia jadi. Jadi sih kan, kalau ukurannya tidak terlalu ini aja, kecuali ikan begini kan. Ini standar ukurannya 0,5 sampai 0,9 masih super, harga super. Nah, kalau lewat dari 1 kilo ada istilahnya A1, A2. Kalau masuk lebih 1 kilo ukurannya A2 itu nih istilahnya pembelian di perusahaan itu kayak ini. Ini kan lebih 1 kilo itu istilahnya pembeli di perusahaan A2 begitu, A2 A1. Kalau tidak sampai 0,5 kayak ini kan pembelian murah ini kayak 50 per kilo. A3 ini istilahnya di perusahaan Sunu A3. Siapa itu kita profil.
Tidak ya, 82. Tapi rencana kalau ini tahun akan datang ini kita mau belah baru dijual. Karena kita ini gurita kan dianggap sebagai pencarian tuh. Memang kita punya gurita kita usus di bawah kota. Tapi kurang itu. Jadi kita cari lagi pekerjaan lain supaya ada tambahan. Ikan ombang Iya, ikan ombang. Cuma modal Pak belum kita dapat. Modal berapa itu Pak kalau mau ya? Tidak sedikit, paling banyak itu kalau 5 juta banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Untuk apa itu modalnya Pak? Itu modalnya tuh. Mana garannya apa khusus kita belinya di kota. Banyak deh. Ya. Gabus-gabus. Kalau banyak kan banyak juga dibelah. Biasa kalau ada ini simpan uangnya orang di kita. Nah, kalau datang sudah dibelah, datang ambil, ditelepon, bilang sudah selesai kan, sudah kering. Kayak ini masih 2 hari dia masih kering. Di bawah nih dikasih, ini ada pembeli begitu. Tapi ini mau dikasih sepupu tak keluarga tak? Oh ini nah kasih di tangganya ini. Saat itu menjual, itu yang sana banyak menjual di situ itu juga. Permasalahan ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka juga menjadi sebab utamanya dari masalah pendidikan yang tak kunjung habis di pulau-pulau. Kalau untuk TK, sebenarnya awal mulanya juga tidak langsung seperti ini. PAUD-nya tidak langsung, maksudnya semeriah ini tidak. Kan awalnya kita rintis TK ini, itu berawal dari kita pakai dana sendiri. Saya waktu itu sama tutor beli bambu yang apa? Aku ingat di bambu. Ya istilahnya itu bambu kan bambu terapung. Kebetulan dipungut sama masyarakat di sini. Bambunya kita minta beli. Kemudian kita raut, kita jadikan pagar. Kita jadikan pagar sama Bunda Mala waktu itu. Iya, masih awal-awal ini kita bangun gedung. Iya, sudah kita raut, kita kerja. Kebetulan waktu itu ada orang tua juga bantu kita. Pak Nurdin waktu itu kita panggil kalau bisa dibantu untuk buat pagarnya, untuk pagar sementara waktu itu. Dengan dana yang terbatas, akhirnya kita pakai gedung itu untuk, kalau tidak salah, kita pakai selama kurang lebih 2 tahun. Terus tambah parah gedungnya, hampir roboh. Akhirnya kita pindah lagi ke sini, kita bawa ke sini. Kita bangun di sini bagaimana? Kan kebetulan ada tahun 2019 kalau tidak salah kita sudah mulai dapat BOP. Kendala akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik tidak menjadi satu-satunya permasalahan kesehatan warga di pulau.
Minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di pulau-pulau kecil membuat layanan kesehatan menjadi salah satu hal yang mewah bagi masyarakat pulau. Terus terang, dulu itu waktu pertama itu masih bagus, masih lancar. Tapi setelah ada perubahan atau sistemnya bagaimana sekarang bagi yang pengobatan, terus terang kami cuma difasilitasi itu cuma sedikit obat untuk di pustu. Jadi kalau tidak disediakan sendiri. Makanya kami sebagai petugas kesehatan masing-masing juga biasa beli obat di luar karena ini untuk menangani penyakit yang sebenarnya bisa kita tangani sebenarnya, tapi karena obat terbatas, sehingga biasa kita juga berpikir bahwa daripada dirujuk pasien lagi ke Makassar sementara kita bisa tangani cuma karena persoalan obat atau alat yang tidak memadai, sehingga kita semua petugas yang ada di pustu itu berinisiatif dengan uang pribadi sendiri. Ya, itu pun masalah tarif apa kita bisa biasa juga kita kasih pinjam di sama masyarakat di sini orang yang tidak mampu. Ya, walaupun itu kita punya modal sendiri itu, karena obat yang disiapkan dengan alat yang itu minim sekali sebenarnya. Itu tidak cukup kalau kita memakai 1 bulan, biasa 3 hari habis. Biasa juga kalau tempat sampah yang box-box begini tuh, yang ukuran-ukuran segini, ada memang dari bantuan kayak bantuan desa tuh diterapkan begitu setiap tempat. Cuman lantaran mungkin kayak tidak tahan begitu tuh. Semestinya kalau boleh ya bangunlah kayak tempat sampah yang agak-agak besar lah tuh, ukuran 2 meter lah begitu. Istilahnya sudah terbiasa tuh. Nah, kan sudah simpan sampah di situ, bawa di tempatnya lagi. Nah, begini. Semestinya kan. Caranya dia kumpul sampah baru biasa buang kayak di lubang begitu, terus itu dibakar. Kadang juga abunya dibawa ombak begitu. Istilahnya kita galikan dekat-dekat pantai, supaya selesai dibakar, abunya langsung bisa terbawa ombak. Ya. Sebenarnya sampah juga itu dampaknya dari dari luar pulau kami, misalnya dari laut lah, dari lautan tuh. Iya, akhirnya terbawa ombak, masuklah di pantai kami. Akhirnya tersimpan tuh. Sekarang itu nelayan pergi 2 ekor, 3 ekor. Baru ongkos sekarang luar biasa. Harga bensin. Begitu dia. Iya, bagaimana itu Pak? Naik BBM kita kasih naik juga harga ikan tak di luar dijual atau bagaimana? Tergantung dari keadaan juga. Tekan kalau ikan kayak ini tekan ikut dolar. Begitu nak dolar tuh begitu langsung dah harga. Tapi turun kayak dolar sekarang Pak? Turun tuh. Iya. Nah, kalau ikan begitu tidak ikut dolar yang lokal ini. Tidak. Kalau ikan sunit begini dia seperti ikan begini, jadi jelas ikut dolar. Begitu nak dolar naik ke harganya. Tapi selama COVID ini pacai tidak bisa nahan. Tipis sekali harganya. Sudah datang beli guna. Iya. Biasa ada barang tidak bisa kirim. Begitu.
Nah baru ini pembilang harga 5,5, 600, dulu kan 300, 2,5. Jadi setengah mati nelayan tuh. Lebih banyak ongkos daripada ini. Harga ikan, harga penjualan. Harapan kami seperti kami berharap bagaimana supaya pemerintah desa membantu juga seperti di desa-desa lain, mereka yang memberikan lahan, memberikan juga bantuan bangunan, seperti itu harapan kami, agar ada perhatian dari pemerintah desa. Yang menjadi kendala sebenarnya bagaimana pemerintah bisa melihat kita walaupun kita jauh, petugas semua bekerja, jadi cukup difasilitasi saja apa yang dibutuhkan petugas kesehatan dan termasuk obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semestinya bisa itu kita kasih satu rumah ada tempat sampahnya di depannya. Terus kita buatkan juga, bikinkan ini kayak tempat sampah yang besar tuh, tempat apa kayak sejenis pembuangan terakhir lah. Nah, selanjutnya kita kan bisa kita bakar apa.